seperti inilah cara kerjanya. Oke. Kita buka baut sentrik dulu. Untuk lebih jelasnya kita buka baut sentrik dulu. Kita kasih tahu baut sentrik. Buka baut sentrik. Oke. Oke. Setelah kita buka baut sentrik, baru kita buka sentriknya. Dicongkel. Jangan terlalu buru-buru. Oke lah, sementara kita buka sentriknya dulu. Kasih tahu. Inilah yang dibilang gigi sentrik. Inilah yang dibilang gigi sentrik yang sebenarnya. Nah, untuk langkah selanjutnya, buka yang ini dulu. Karena ini motor sebetulnya udah apa ya? Udah parah. Udah komplikasi sebetulnya. Kita buka baut 10 atas. Bagian-bagian motor Supra 110. Baru kita tarik. Untuk langkah selanjutnya kita tarik head bagian atas atau disebut silinder head. Dan untuk sementara waktu. Jadi artinya jangan cuman kita buka terus dibuka ini doang, nggak tahu isinya apa sih sebetulnya yang ada di silinder head ini. Di sini ada pelatuk, ada noken as, ada seal klep, ada payung klep, ada bos klep. Yang mana sih sebetulnya? Selama ini orang-orang hanya dibuka aja, nggak mengerti apa isinya yang sebenarnya yang di dalam ini. Makanya untuk selanjutnya mari kita sama-sama kita lihat bersama apa isi yang di dalamnya yang ada di silinder head ini. Mari kita sama-sama buka. Untuk sementara kita buka baut tutup klepnya pakai kunci 17 antara sebelah kiri dan kanannya. Oke, baru kita buka tutup noken as yang sebenarnya pakai baut 10, kunci 10. Kita ngerasain banget sih progres dari sejak kita mengeluarkan siram regelnya ini. Orang langsung kayak kok itu tahu regel yang kita buat. Oh itu kalau dalam bahasa Jawa itu sesuatu yang besar dan bagus. Jadi mudah-mudahan nanti itu dari situ kopi itu bisa menjadi brand yang baik dan Oke. Yang setelah kita buka baru kita kendorin setelan klepnya. Artinya apa? Biar kita ngeluarin buka, pura-pura buka. Biar kita ngeluarin pen klepnya itu biar lebih mudah. Itu kita tuh benar-benar terjun sendiri. Kita tuh motong-motong gula merah sendiri sama di packing sendiri. Kemudian dikirim ke packing sih
apa sih sebetulnya isinya yang ada di silinder head ini? Contohnya seperti ini. Coba kita buka dulu. Ini noken as dari juga. Oke. Ini kan satu sisi ada noken as. Nah, ini yang dibilang noken as seperti ini. Setelah itu artinya kan ada pelatuk klep. Nah, ini nanti akan dibuka ini pelatuk klep ini. Selama ini ya adalah yang mungkin nggak begitu paham isi di dalam silinder head ini. Nanti sedikit akan saya jelaskan. Tolong dibuka yang untuk pelatuknya. Nah, kan mudah, kita nggak memerlukan alat-alat yang canggih atau pakai mesin atau pakai apa. Nah, inilah yang dibilang pen pelatuk klep. Hanya pakai bol 12 bisa lepas, pakai bol 12 doang, nggak perlu pakai mesin. Nah, ini yang dibilang pen pelatuk klep. Ini isinya yang sebelah kiri. Nah, yang sebelah kanan. Nah, ini pen pelatuk klep yang bagian atas. Nggak perlu pakai mesin pun bisa kita buka. Artinya apa? Kita cuma ngasih tahu aja yang mungkin baru-baru belajar, baru-baru mengerti, biar mudah. Nggak perlu ke bengkel, nggak perlu ini. Kalau yang hal-hal yang kecil mungkin bisa dibetulin di rumah. Apa sih isinya pen ini? Coba nanti kita lihat sama-sama. Setelah udah ada pen pelatuk klep. Nah, inilah yang dibilang pelatuk. Nah, untuk bagian atas. Nah, inilah pelatuk klep. Bagian atas. Dan dia ada dua bagian. Ini yang bagian bawah. Nah, artinya sebetulnya nggak perlu bagian atas atau bagian bawah. Mau di atas pun, mau di bawah pun. Yang penting bisa premisi atau bisa akur, nggak jadi masalah. Setelahnya lebih mudah dan lebih gampang. Cuman alangkah baiknya kalau udah pembongkaran ini di atas, tetap di atas. Kalau ini di bawah, tetap di bawah, biar premisi. Jadi kita nggak susah nyetel lagi. Dan di bagian pelatuk ini masih ada satu lagi. Ada kupu-kupu klep. Ada yang dibilang yang lainnya saya nggak tahu. Cuman yang selama yang saya pelajarin ini kupu-kupu klep. Ya. Terus untuk langkah keduanya ini masih banyak sebetulnya. Ada yang namanya per klep. Ada yang namanya payung klep. Nah, gimana sih cara bukanya payung klep ini? Gimana sih cara bukanya per ini? Kita ada trik tersendiri. Ya mungkin yang lainnya lebih bagus daripada saya. Cuman ini hanya sedikit pengalaman dari saya. Nanti kita sama-sama kita buka per klep yang ada di silinder head ini. Coba kita dibuka pakai. Nah, langkah untuk selanjutnya inilah caranya untuk membuka per klep yang di bagian payung klep. Terutama kita ada tutup klep yang saya bilang dari awal. Dari kunci yang 17 tadi, tutup klep kita hanya taruh bawah aja. Nah, ini tutup klep ini kita taruh bawah di payung klep yang bagian bawah. Ya kan? Nah, kita taruh bawah dulu, baru kita gunakan T14. Kita ketuk pelan-pelan, usahakan jangan per klep ini mental atau kancing klep ini mental, gitu doang. Jadi juga. Oke, kita tekan pelan-pelan. Oke. Nah, oke, inilah yang sebenarnya. Yang dibilang per klep. Yang di dalam sebetulnya ada per klep. Apa sih yang di bawah per klep ini sebetulnya?
Nah, kita taruh dulu di bawah. Artinya kita selipin dulu. Kita selipin dulu biar gak hilang, bro. Kita kan kadang kan kerjakan banyak orang, ketendang sini, ketendang sono. Akhirnya gara-gara yang sekecil ini kita nggak bisa pasang. Ini kita harus hati-hati juga. Memang dilihatnya kecil, murah harganya, sulit nyarinya ya seperti ini. Kalau kita nggak hati-hati, aturan cepat, jadi kerjaan kita jadi lambat gara-gara yang sekecil ini. Nah, kita selipin dulu ya, bro. Kalau kita kerja kan banyak pasien lah, jalan ke sono kemari, akhirnya nendang gara-gara hal yang kecil, jadi menghambat kerjaan kita. Kita selipin seperti ini aja ya, kalau hilang biar hilang semuanya, jadi kita mudah nyarinya kan gitu. Kalau hanya yang sekecil seperti ini yang saya selipin, sulit nyarinya. Ini yang satunya. Nah, untuk yang keduanya sama kita cara kerjanya. Hanya gini, mungkin pakai T12 atau apa, kita gedebek, tapi usahakan jangan mental. Nah, kan mudah banget, bro. Nah, coba kita lihat sama-sama, kebuka apa belum. Oke, kan gampang, bro. Udah kebuka. Nah, dan di bawah ini nih, lihat, bro. Ini kan tadi keluarin ringnya nih. Ini ada ring. Ini ada ring. Oke, di bawah ini kelihatannya. Di bawah ini aslinya ada ring per klep, bro. Kadang orang artinya dipasang pun nggak masalah, nggak dipasang pun nggak jadi masalah. Sebetulnya apa, bro? Yang jelas kalau memang udah didesain seperti ini, alangkah baiknya kan dipasang kan gitu. Terkecuali barang nggak ada, kepepet, mentah, boleh. Tapi jangan dilanjutkan karena udah didesain seperti ini, karena udah dibuat seperti ini, artinya ada pernya. Kenapa nggak dipasang atau bagaimana lah? Mungkin menurut montir-montir yang udah ahli nggak dipasang pun nggak apa-apa. Tapi kalau menurut saya, kalau memang dari dealernya memang udah ada seperti ini, pasang aja kalau memang ada kan gitu. Nah, untuk keduanya setelah kita buka, di sini ada yang dibilang payung kelep. Apa sih kerusakan payung kelep ini? Bisa dipakai enggaknya seperti apa sih? Selama ini kan mungkin yang orang-orang awam atau baru belajar kan nggak tahu. Sedikit perlu saya sampaikan, kadang satu sisi di ujung payung klep ini bengkok, yang selama orang karena nggak bisa kita baca kadang, artinya bengkok enggaknya kan nggak bisa kita lihat dengan kasat mata. Tetap kita pahamin juga, itu satu. Yang keduanya di bibir klep, payung klep. Nah ini, nih di bibir payung klep ini kadang tipis. Nah, kenapa sih kalau tipis? Artinya kalau payung klep yang gede ini artinya kan buat isep, buat pengeluaran bensin. Kalau dia terlalu banyak pengeluarannya, otomatis pembakaran nggak kuat. Nih, yang dibilang pembakaran, yang disebut mungkin busi, ya. Untuk sementara kan mungkin orang-orang disebut ini kan busi. Kalau pengeluaran bensin cukup banyak, inilah pembakaran yang nggak kuat, timbullah mungkin jadi di knalpot keluar asap hitam. Karena apa? Pembakaran kurang matang.
karena banyakkan pengeluaran daripada pembakaran. Seperti itu sebetulnya. Ya inilah yang dibilang pengisepan buat pengeluaran bensin. Seperti ini. Nah. Untuk selanjutnya, ini kan buat pengeluaran bensin. Yang keduanya buat yang pengeluaran yang langsung keluar dari ke pembakaran, yang ke knalpot. Nah ini, nah, pembakaran di knalpot. Apa sih artinya? Yang di dalam sini ini memang kalau dilihat itu kecil, bahkan mudah cuman ganti begini, tapi belum tentu kita ganti gini pun kalau udah suara udah amburadul, udah kasar, udah nggak bisa kita baca. Ternyata apa, setelah ganti ini masih kasar juga, lebih kasar juga setelah ganti ini, nggak sembuh. Apa sih sebetulnya? Di sisi ini, dudukan payung klep ini yang lubang isep atau lubang pengeluaran ini, ternyata di sini ada sitingan klep. Nah, ini kalau dalam, ini nama sitingan. Kalau untuk nama-nama yang lain nggak tahu saya. Yang jelas tahunya saya cuman sitingan. Sitingan ini kalau udah dalam ini bermasalah, bahkan bisa lepas. Bahkan pengisepan, pengeluaran nggak normal gara-gara sitingan yang nggak dipahamin. Oke, itulah bro. Untuk ya mungkin kan nanti mungkin di setir, mungkin ada yang nggak mungkin lah, sedikit-dikit masa nyekir nggak bisa kan gitu. Mungkin semuanya mungkin juga udah sedikit tahu lah. Oke bro, untuk di head ya mungkin ini aja ya. Untuk langkah selanjutnya bro, karena motor ini kasar, setelah ini kan kita mau mulai yang ke bawah dulu bro, yang di blok seher bro. Ini kan blok seher bro, yang kadang ngebul ya kan. Ini kan kadang ngebul, bisa suara kasar. Karena apa? Dia udah ada dua bagian di sini. Satu sisi seher parah, suara kasar. Dua sisinya rantai ketengnya kendor, juga bisa kasar. Itulah yang kita harus perbaikin bersama-sama. Kita coba cari bersama-sama. Oke bro, kita lihat sama-sama bro, apa sih sebetulnya yang ada di blok ini bro. Tiga jalan udah saya sampaikan. Ya guys, hari ini kita membuka baut 10 ya guys. Ya. Agar bisa Baru membuka kita tarik ya. bloknya. Coba kami yang itu juga nggak apa. Nah, Kita menarik dengan pelan-pelan. oke. Oh yes. Oh iya. Ini ya, yes. Ya guys. Ini yang sebenarnya yang ada di blok seher, yang mungkin suaranya kasar atau mungkin ngebul putih, mungkin kita perlu bisa kita jelaskan dikit. Di dalam atau di ruang ini, di ruang tengah blok seher ini minim, dia pasti garis-garis, pasti dia garis-garis. Itulah yang artinya oli aturan balik ke bawah, oli tetap ke atas, langsung masuk ke ruang pembakaran tadi guys, yang awal tadi guys, yang saya ceritakan yang awal tadi guys. Jadi oli masuk ke atas, jadi lewat sini ya, masuk ke ruang pembakaran, jadi timbullah asap putih di knalpot ya. Apa sih yang sebetulnya selain blok seher ini yang bikin keluar asap putih? Untuk di sehernya ini, nah, ini kita perlu buka lihat.
3. Oke guys, Kita buka kancingnya guys. nah ini kita menutup ini agar tidak Iya. masuk kancingnya. Iya. Iya apa? Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan guys. Sebetulnya ini memang ya hanya lap, tapi banyak fungsinya. Kita menggunakan obeng setting. Oke, hanya ini doang. Hanya ini yang kita lepas tadi guys. Ini memang kecil, makanya kita kasih lap dulu tuh. Memang nggak seberapa harga lap ini, tapi kalau ini udah masuk ke dalam ini udah fatal. Oke, kalau kita mau ganti semua nggak jadi masalah. Kalau mau ganti kuras, lahar kuras nggak jadi masalah, karena harus kita bongkar, harus kita belah. Kalau kita hanya ganti seher doang ini, artinya cuman keluar as doang, cuman ngebul putih doang. Kalau ini sampai masuk ke dalam guys, ini hal yang kecil. Ini bisa menimbulkan mesin jadi berantakan, karena dia masuk ke lahar kuras atau di stang seher ini. Oke, makanya kita kasih lap aja. Oke, untuk selanjutnya pengelepasan piston atau seher ya. Kita cukup dorong. Inilah sebetulnya yang kita buka tadi. Nah, karena ini satu sisi ini juga udah baret. Bahasa kerennya itu wis beset ngono lho. Gitu. Nah, artinya apa, yang bisa ngebul putih mau iki ya beset-beset iki. Gitu. Nah, di dalam piston ini kan mungkin ada ring seher atau ring piston. Bahasa Indonesianya kan ring piston. Nah, aku ya goreng seher ngono wae. Gitu. Nah, ini ada 5 bagian. Satu atas, satu bawah. Dan di sini tetap ada kode. Kalau standar pasti R. Kalau udah naik mungkin bisa 50, bisa 75, bisa cepet. Ini yang untuk ke depan atau yang di belakang itu yang disebut ring piston. Ini ada 2 ini. Tapi sebetulnya di dalam piston ini ada 5. Ada 5 itu apa? Yang 3-nya. Kenapa yang dikeluarkan hanya 2? Karena ada 3 bagian lagi yang buat ring pompa oli. Nah, ini aku yang nggak buatan. Coba kita lepas dulu. 3. Ringnya kita membukanya pelan-pelan agar tidak patah. Iya, karena dia terlalu lembut. Karena tipis. Ya, terlalu lembut. Ini yang satu, yang aku bilang 3 bagian. Yang bagian ring pompa oli. Satu tipis, nah karena kita buka harus pelan-pelan. Kadang kita buka juga sembarangan, mentang-mentang ini naruhnya di mana sih? Ini yang satu bagian yang buat di ring pompa oli bagian atas. Ini bagian bawah, ini bagian atas. Ini yang dibilang 3 bagian, ini yang bagian tengah. Yang dibilang ring keriting. Ya aku gak ngerti ring keriting itu apa. Sing penting kudu ngene iki. Iki lho. Pasang ngene iki mengko. Terus ojo ngasek nyelip. Jangan sampai keselip ini numpang ke sini, jangan sampai. Artinya tetap premisi. Ini bagian tengah, ini yang keriting. Kowe lak gak ngerti keriting ya rambutnya keriting ngono lho, bagian sing keriting iki pasti beda. Taruh di tengah. Nah. Ini taruh di depan. Baru nanti kita silang. Nanti untuk pemasangan berikutnya maksudnya, makanya saya jelaskan dulu. Oke.
saya rasa itu aja dulu yang kami bisa sampaikan. Jangan lupa